Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi peluang. Nah, seperti judulnya ya, peluang itu ada yang namanya peluang empirik dan ada juga yang namanya peluang teoritik. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Apa sih itu peluang? Nah, jadi peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Peluang ini bisa kita dapatkan melalui dua cara. Yang pertama, dari data hasil percobaan atau disebut juga dengan peluang empirik, atau bisa juga didapatkan melalui perhitungan atau disebut juga peluang teoritik. Nah, sebelum kita membahas mengenai peluang empirik dan peluang teoritik, maka kita ketahui dulu istilah-istilah pada peluang. Nah, jadi di dalam peluang itu ada yang namanya ruang sampel, teman-teman, atau simbolnya S besar seperti ini ya, S kapital. Nah, ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Kemudian ada yang namanya titik sampel. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Kemudian kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Untuk memahami istilah-istilah pada peluang ini ya, maka perhatikan contoh soal berikut teman-teman. Pada pelemparan sebuah uang logam, kita diminta untuk menentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa pada uang 500-an itu ada yang namanya bagian angka dan ada bagian gambar ya. Pada bagian angka ini kita misalkan sebagai A, sedangkan pada bagian gambar kita misalkan sebagai G. Oke? Sekarang kita cari ruang sampelnya atau S-nya apa ya? Ingat tadi pengertian ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Jadi jelas ya ruang sampelnya A, G atau penulisannya seperti ini ya, angka gambar. Sedangkan titik sampelnya jelas ya angka gambar. Kemudian kalau ditanya teman-teman banyak titik sampel, berarti NS sama dengan 2. NS ini adalah banyak titik sampel. Jadi banyak titik sampelnya ada 2, yaitu angka dan gambar. Sedangkan kejadiannya yaitu kemungkinan muncul angka atau kemungkinan muncul gambar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 2 kejadian ya. Selanjutnya kita akan membahas peluang empirik. Apa sih peluang empirik? Nah, jadi peluang empirik adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Peluang empirik ini disebut juga dengan frekuensi relatif. Nah, untuk rumus peluang empirik sama dengan banyak kemunculan per banyak percobaan. Untuk memahami rumus ini, sekarang kita bahas ya. Kita coba ke contoh soalnya. Suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 40 kali, maka tentukan peluang empirik kemunculan koin angka tersebut. Nah, sekarang kita tahu ya, yang ditanya tadi peluang empirik. Ingat, rumus peluang empirik sama dengan banyak kemunculan per banyak percobaan. Sekarang kita cari teman-teman, banyak kemunculannya berapa, banyak percobaannya berapa. Ya, kita baca lagi nih soalnya. Suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Ya, berarti percobaannya ada 100. Kemudian, jika mata koin angka muncul 40 kali, maka tentukan peluang empirik kemunculan koin angka. Ya, ingat tadi di soal, jika mata koin angka muncul 40 kali, jadi banyak kemunculannya ada 40 kali. Sehingga kita dapatkan nih, banyak percobaannya 100, banyak kemunculannya 40. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi banyak kemunculan 40 per banyak percobaannya 100, sehingga 40 per 100. Ini bisa disederhanakan ya teman-teman. Sama-sama dibagi 20. 40 dibagi 20 hasilnya 2, 100 dibagi 20 hasilnya 5. Sehingga peluang empirik kemunculan koin angka adalah 2 per 5. Seperti itu ya untuk cara pengerjaannya. Kalau masih bingung bisa tanya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut bahas peluang teoritik. Jadi, peluang teoritik adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ini merupakan rumus dari peluang teoritik, teman-teman.
Simbolnya P ini sebagai peluang teoritik ya. Kemudian NA ini adalah banyak kejadian yang diharapkan, sedangkan NS adalah banyak semua kemungkinan. Oke? Nah, dalam praktiknya istilah peluang teoritik ini biasanya cukup ditulis dengan peluang saja. Oke? Nah, supaya lebih paham mengenai peluang teoritik, kita coba ke contoh soalnya. Sebuah dadu dilambungkan sekali. Peluang muncul mata dadu 3 adalah berapa? Ya, ingat di sini pertanyaannya peluang. Jadi, yang ditanya adalah peluang teoritik. Oke? Nah, kita tahu ya rumus peluang teoritik tadi P sama dengan NA per NS ya. Kita cari banyak kejadian atau NA-nya berapa, kemudian banyak kemungkinan atau NS-nya berapa. Ya. Jadi, kita lihat nih di sini sebuah dadu dilambungkan sekali, berarti satu dadu ya dilambungkan sekali. Ingat kalau dalam dadu itu ada dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Jadi, banyak kejadiannya berapa? Perhatikan ya, sebuah dadu dilambungkan sekali, yang artinya hanya ada 6 kemungkinan kejadian. Ya, jadi banyak kemungkinannya atau NS-nya ada 6. Sedangkan banyak kejadian atau peluang munculnya mata dadu 3 adalah 1 ya teman-teman. Kenapa 1? Karena dalam satu buah dadu itu kemunculan angka 3-nya kemungkinan hanya ada 1 kali. Ya, jadi banyak kejadiannya 1. Sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi, NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 6. Jadi 1 per 6. Sehingga munculnya mata dadu 3 adalah 1 per 6. Kalau yang ditanya peluang munculnya mata dadu 5 berarti 1 per 6 juga ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, Budi melakukan pengundian dengan melempar 2 dadu. Nah, kita diminta untuk menentukan peluang teoritik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut. Oke, sekarang yang ditanya tadi peluang teoritik ya. Ingat rumus peluang teoritik P sama dengan NA per NS. Sehingga kita cari dulu banyak kejadiannya atau NA-nya berapa, kemudian banyak kemungkinannya atau NS-nya berapa. Nah, kita tahu ya di dalam soal bahwa Budi melakukan pengundian dengan melemparkan 2 dadu, ya. Nah, di sini sudah disiapkan tabel. Ini merupakan tabel dari kemungkinan pelemparan 2 dadu, teman-teman. Nah, di sini satu ini, deretan sini anggaplah dadu 1 ya, kemudian deretan sini anggaplah dadu kedua, ya. Nah, inilah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila 2 dadu dilemparkan. Yang ditanya apa? Tentukan peluang teoritik muncul mata dadu kembar. Oke. Nah, sekarang kita cari nih. Karena 2 dadu yang dilemparkan, maka banyak kemungkinannya ada berapa? Ada 36 ya. Oke. Selanjutnya, banyak kejadian. Berarti yang dicari apa? Muncul mata dadu kembar. Kita lihat nih, mata dadu kembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak kejadian, muncul mata dadu kembar ada 6. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi NA per NS. NA-nya diketahui 6, NS-nya diketahui 36. Sehingga didapatkan nih 6 per 36. Nah, sekarang kita lihat, ini bisa disederhanakan ya teman-teman. Jadi, dibagi 6 ya. Jadi, 6 dibagi 6 hasilnya 1. 36 dibagi 6 hasilnya 6. Sehingga, peluang teoritik muncul mata dadu kembar dalam pengundian yang dilakukan oleh Budi adalah 1 per 6. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai peluang. Ya, kalau masih bingung bisa tanya di kolom komentar teman-teman. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.